Shalom, perkenalkan nama saya Abigail Dirababis dari kelas F Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Injil di Nusa Tenggara Timur, Gemit dan GKS. Pekabar Injil di Timur. Masuknya Injil di Timur pada tahun 1882, misionaris Belanda dari Nederland mulai bekerja di Pulau Timur. Mereka menyebarkan Injil kepada masyarakat yang sebelumnya mengatur kepercayaan tradisional. Pembentukan Gemit atau Gereja Masehi Injil di Timur dibentuk pada tahun 1951 sebagai hasil dari misi yang sudah dilaksanakan selama beberapa dekade. Gemit merupakan bagian dari gereja-gereja Protestan di NTT yang berkembang di bawah pengaruh misi Belanda. Perkembangan gereja Gemit berkembang pesat di Pulau Timur yang mencakup wilayah yang lebih luas, termasuk beberapa pulau di sekitarnya. Gemit memiliki peran penting dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di wilayah tersebut. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, misionaris dari berbagai denominasi Protestan mulai masuk ke timur, terutama di wilayah yang kini menjadi bagian Indonesia. Mereka bekerja keras untuk mengabarkan Injil, seringkali menghadapi tantangan geografis dan budaya yang signifikan. Gereja Masehi Injil di Timur atau Gemit menjadi salah satu gereja yang Protestan yang berpengaruh besar di wilayah ini. Yang kedua, Pekabar Injil di Sumba atau GKS. Masuknya Injil di Sumba. Pekabar Injil di Sumba mulai pada abad ke-19 dengan kedatangan misionaris jemaat di Pulau Sumba. GKS berkembang pesat di kalangan masyarakat Sumba yang sebelumnya memiliki sistem kepercayaan animisme yang kuat. GKS didirikan pada 15 Januari 1947. GKS terus berkembang pesat dengan banyak jemaat yang tersebar di seluruh Pulau Sumba. Pekabar Injil di Sumba menghadapi tantangan, namun juga membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat di Sumba. GKS terus melayani masyarakat Sumba baik dalam bidang kerohanian maupun sosial. Peningkatan kehadiran gereja, misi yang dilakukan oleh para misionaris di Sumba berdampak pada perkembangan gereja yang di pulau tersebut. Dan GKS menjadi salah satu dominasi utama di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Sumba. GKS berperan besar dalam pembangunan Sumba, tidak hanya melalui pekabaran Injil, tetapi juga melalui program-program sosial ekonomi. Mereka terlibat dalam pengembangan pertanian modern untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan akibat kekeringan. GKS juga mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Kristen Sumba atau STT Lewa pada tahun 2007 untuk memenuhi kebutuhan akan pemimpin gereja di Sumba. Pada awalnya penyebaran Injil di NTT dilakukan oleh Portugis yang di wilayah ini pada abad ke-16. Motivasi utama mereka adalah misi kekristenan dan pencapaian rempah-rempah. Namun pengaruh Portugis terbatas pada beberapa wilayah tertentu. Pada abad ke-17, Belanda tiba di NTT dan mendirikan benteng di Kupang. Motivasi Belanda lebih beragam, meliputi politik, ekonomi, sosial. Selain misi keagamaan, mereka menjalankan sending, yaitu pekabar Injil yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah masa sending Belanda, gereja-gereja NTT terus berkembang, meskipun seringkali menghadapi tantangan seperti kurangnya gembala atau pelayanan yang memadai. Proses kekristenisasi di NTT berlangsung bertahap dan beragam, dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial masing-masing daerah.
Kesimpulan dari materi ini adalah pekabar Injil di NTT menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual sangat penting untuk menjangkau masyarakat lokal dengan memanfaatkan elemen budaya setempat. Saran yang dapat diberikan adalah terus mengembangkan metode penginjilan yang sensitif terhadap budaya dan nilai-nilai masyarakat untuk meningkatkan penerimaan Injil. Keberhasilan dari pekabar Injil di NTT tidak hanya bergantung pada usaha badan misi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Pendekatan kontekstual dalam pemberitaan Injil terbukti efektif terutama dengan melibatkan elemen-elemen budaya lokal seperti yang dilakukan oleh suku Boti. Demikian dari saya, terima kasih, shalom.